Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Setelah kita kemarin belajar untuk bahasa Jawa ya, jadi kemarin kita belajar mengenai sandangan Panyigek Wondo ya. Sandangan Panyigek Wondo yang terdiri dari layar, kemudian ada pangku. Pangku itu untuk mengakhiri ya, misalnya kita mau nulis gawat berarti to-nya itu di pangku supaya bisa mati, bisa dibaca T ya. Kemudian kalau layar itu sebagai akhiran R, misalnya kita mau nulis obor, nah berarti bo-nya itu dikasih layar ya. Kemudian ada lagi sesigeg H ya, itu weknyan ya, jadi berakhiran H, misalnya ada kata sawah, nah berarti itu dikasih weknyan ya, wo-nya terakhir dikasih weknyan, itu sawah itu. Kemudian ada sesigeg eng atau cecak ya, cecak itu sebagai akhiran eng, misalnya nulis karung. Nah ini contohnya, di atas ini ada tulisan karung, nah ini dikasih cecak eng. Nah setelah kemarin Panyigek Wondo yang terdiri dari pangku, sesigeg R, sesigeg H, dan sesigeg eng, sekarang kita akan belajar mengenai sandangan wianjono ya. Jadi apa itu sandangan wianjono? Jadi sandangan wianjono itu sandangan yang melekat pada sebuah konsonan dan ada 3 macam. Ini melekat pada sebuah konsonan. Jadi sandangan wianjono ini ada 3 macam, yaitu cokro ya, ada cokro, kemudian nanti ada keret atau cokro keret, kemudian ada satu lagi yang namanya pengkal ya. Nah cokro itu berguna untuk menulis misalnya ngrawat atau potro, semprawut. Lah nanti gimana cara penulisannya nanti akan kita pelajari satu persatu ya, tentang sandangan wianjono ya. Misalnya kalau kita mau nulis ngrawat ya, jadi seperti ini. Kita bahas mulai yang pertama ya, yaitu cokro. Jadi sandangan wianjono cokro itu wujudnya lah seperti ini. Nanti penulisannya ada di bawah ya, di bawah aksara yang kita kasih cokro. Jadi anggone ono ing sak ngisore aksara sing disandangi. Jadi ada di bawah aksara Jawa yang kita kasih sandangan. Gunane kanggo nulis aksara R pinangka gugus konsonan kanthi swara A. Gatekno contoh atau tulodo ing ngisor iki. Nah, iki contohnya misale nulis tulisan cokro. Nah, nulis tulisan cokro ini kalau tidak pakai sandangan wianjono cokro, nah ini agak mirip ya. Itu biasanya kan cokoro, ndak bisa ditulis cokro. Jadi co, kemudian ko, kemudian ro. Jadi bacanya ndak cokro tapi cokoro. Kalau ada dikasih sandangan wianjono cokro ini, maka dia bisa dibaca cokro ya, iso diwaca cokro, co kemudian ko dikasih cokro, benene cokro. Nah contoh lagi misalnya potro, potro. Nah kalau tidak ada cokro, dia nulisnya kan po, kemudian to, kemudian tambahi ro, tapi bacanya bukan potro tapi potoro, karena kita sudah belajar cokro ya, sandangan wianjono cokro, maka kita bisa nulis potro, berarti po kemudian to dikasih ini, kasih cokro ya, namanya potro. Ini contoh. Satu contoh lagi misalnya sigro, berarti so dikasih wulu ya, bunyinya si, kemudian go. Kalau tidak dikasih cokro ini bacanya adalah sigo, tapi karena dikasih cokro jadinya dia bacanya adalah sigro. Jadi go-nya ini yang dikasih cokro ya, biar bisa bunyi gro, si gro. Nah seperti itu ya.
Nanti kita bisa latihan lagi ya, bagaimana cara menulis sandangan wianjono khususnya yang cokro. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keret. Kalau tadi bunyinya adalah ro, nah kalau keret ini bunyinya ya. Sandangan wianjono keret wujudnya ini ya sama kayak cokro, tapi bawahnya dikasih seperti ini ya. Sandangan iki anggone ana ing sangisore aksara sing disandangi. Jadi sama kayak cokro tadi, ada di bawahnya yang disandangi. Sandangan iki gunane kanggo nulis aksara R pinangka gugus konsonan kanthi swara E atau E ya. Keret itu punya. Gatekno contoh tulodo ngisor iki ya. Jadi ini bacanya cokro keret atau keret aja ya. Misalnya ini kresek. Nah ini ko dikasih cokro keret biar bisa dibunyinya adalah kre. Tapi kalau tidak dikasih cokro keret bunyinya tetap ko ya. Kosek lah, ini kan salah lah. Jadi kre biar bisa bunyi kre dikasih cokro keret. Kemudian so ini di pepet bunyinya se, kemudian ko di pangku. Ini sandangan panjegek ya. Kemarin ya ini dikasih pangku namanya. Ini dikasih pepet jadinya kresek. Jadi ko dikasih cokro keret atau dikasih keret. Satu lagi misalnya contohnya kretek. Nah sama-sama kre ya, berarti ko di cokro keret atau di keret. Bunyinya adalah kre, kemudian to di pepet, go di pangku, go mati. Bunyinya adalah kretek. Nah ini contoh untuk sandangan wianjono keret. Nah, kemudian ada satu lagi ya, sandangan wianjono yang terakhir yaitu pengkal. Sandangan wianjono pengkal kuwi wujude, nah ini seperti ini ya, ini bukan keret tapi pengkal. Sandangan iki anggone ana ing sak ngisore aksara sing disandangi. Jadi sama nyambung tapi di bawahnya kemudian ada naik ke atas ya. Seperti ini ya. Sandangan ini gunane kanggo nulis aksara ya pinangka gugus konsonan kanthi swara A. Gatekno contoh. Nah ini contohnya adalah kalau tadi adalah yang cokro itu kro, nah kalau keret itu kre, kalau pengkal itu kia ya. Jadi ada z-nya. Misalnya contoh nih kiai ya, ko di pengkal, jadi ini bisa dibaca kia, kemudian ho di hulu, ini kiai, kiai atau kiai. Contoh lagi misalnya ada kopiah, berarti ko ditaling tarung bunyinya ko, kemudian po di pengkal, jadinya pia ya, kopia. Nah ini supaya ada h-nya kita kasih weknyan ini h, jadi kopia. Nah ini adalah contoh sandangan wianjono. Jadi ada 3 yaitu cokro, keret, kemudian satu lagi pengkal. Coba sekarang kita berlatih membaca dan menulis sandangan wianjono. Oke, sekarang kita belajar membaca sandangan wianjono nih ya, untuk yang A ya. Jadi ini adalah cokro, sandangan wianjono cokro ya. Ini adalah po. Nah, po di cokro berarti pra ya, atau pro ya, pra, kemudian bo. Ini bo dikasih suku bu, berarti ini bacanya adalah prabu ya. Jadi ini pakai sandangan wianjono cokro, maka untuk yang satu ini adalah prabu. Kalau nulis aksara Jawa itu gandul ya, ini malah jadinya ikut-ikutan gandul, nggak apa-apa ya. Ini prabu. Sekarang yang kedua ini keret ya, tadi bunyinya adalah ini ko di keret bunyinya adalah kre. Kemudian to ini dikasih pepet bunyinya
te, kemudian go di pangku berarti mati ya. Ini bacanya adalah kretek ya, kretek. Jadi ini kemarin yang ini adalah sandangan Panyegek Wondo pangku ya. Jadi ini bacanya adalah kretek. Mungkin di sini enggak apa ya, kretek pakai G ya, karena go bukan ko. Selanjutnya untuk yang ketiga ini adalah sandangan Wianjono pengkal ya. Ini adalah pengkal. Nah ini mo ya, berarti mo ini adalah do di pengkal berarti bacanya adalah dio ya, dio. Maka ini bacanya adalah madio ya. Di pengkal tadi adalah di y ya, artinya y ada y nya tapi o. Jadi ini bacanya adalah madio. Nah madio ini untuk yang latihan pertama ya. Oke, kalau tadi sudah belajar membaca sandangan Wianjono, sekarang kita akan mencoba belajar menulis ya sandangan Wianjono ini. Oke, yang pertama adalah putri, berarti pu, berarti po di suku ya, po. Nah ini di suku, ini adalah pu. Kemudian to, dicokro. Nah dicokro ini khusus ya, kalau misalnya tri, nah ini berarti kan ini putro ya, to dicokro ini putro karena ada i nya. Kemarin kita sudah belajar tentang sandangan. Nah berarti ini sandangannya adalah yang i itu dikasih wulu. Nah ini kita baca putri ya. Jadi cokro itu kalau kita mau nulis misalnya kring, nah berarti itu ko dicokro kemudian dikasih wulu sama cecak, bunyinya kring. Nah kalau misalnya mau nulis keru berarti ko dicokro kemudian dikasih wulu ya, jadinya bunyinya adalah keru. Nah sama kayak ini putri ya, jadi dicokro kemudian dikasih wulu jadinya putri. Oke, sekarang gremet. Gremet itu berarti go, gre berarti dicokro, keret atau dikeret ya. Kalau saya biasanya cokro keret, tapi kalau ini di buku katanya adalah cuman keret ya, berarti kita kasih keret ya. Ini go karena ini kan bentuknya cokro kemudian ditambahin ya. Kalau saya nyebutnya cokro keret, tapi kalau ini di buku namanya keret, udah kita pakainya keret aja. Gre ya, ini dibaca go, di keret bunyinya adalah gre. Kemudian met berarti mo, biar bisa e berarti kita kasih pepet. Nah pepet itu bunyinya adalah e. Greme ini kemudian kita kasih to. Nah, ini gremeto. Nah kemarin kita sudah belajar sandangan Panyegek Wondo ya, yaitu pangku, maka ini tonya kita pangku supaya bisa bunyinya T ya, gremet. Selanjutnya nomor 3 ini kadio. Kadio itu artinya adalah seperti ya bahasa Indonesianya ya, kadio lir berarti ini ko ya. K kemudian dio berarti ya. Ini ya. Nah,
Ini kita kasih pengkal ya. Tuh, kita kasih pengkal. Nah, ini bacanya adalah kadya ya. Jadi kita sudah belajar sandangan wianjana, yaitu cokro seperti ini ya, putri, putro. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada keret, itu ya, gremet, kemudian pengkal yo ya, berarti contohnya kadya. Oke, mungkin sekarang kita bisa latihan membaca dan menulis untuk sandangan wianjana untuk bisa dipakai latihan bersama. Oke, mungkin ini ada beberapa latihan soal untuk bisa dikerjakan ya. Ini yang A, ini kita coba menuliskan ya. Ada gotro, terigu, kremesan, gebyar, sama satu lagi yang terakhir adalah grapyak. Grapyak itu artinya mudah bergaul ya, grapyak. Ini coba silahkan dituliskan aksara Jawanya seperti apa ya. Oke, kemudian ini ada lagi, kalau tadi belajar menulis, ini belajar membaca. Ini ada 3 soal ya. Yang pertama ini kita pakai cokro, ini nanti bunyinya apa. Kemudian yang kedua pakai keret, nih nanti dibaca apa ya. Kemudian yang terakhir adalah pakai pengkal, nanti bacanya apa. Oke, mungkin ini dulu sedikit penjelasan mengenai sandangan wianjana ya. Ada cokro, ada keret, dan juga ada pengkal. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.